Bayangkan, ada 3 kelompok sedang mengadakan lomba menanam bunga. Ada kelompok A, B, dan C. Setiap peserta diberi pupuk yang berbeda. Kita ingin tahu, pupuk mana yang paling cepat membuat bunga jumlahnya banyak. Ada pupuk kelompok A, B, dan C. Tapi ternyata, ukuran pot juga berpengaruh pada pertumbuhan bunga. Pot besar bisa membuat bunga tumbuh lebih cepat, meskipun pupuknya sama. Kalau kita langsung membandingkan hasilnya, tanpa memperhitungkan ukuran pot, hasilnya bisa salah. Kita bisa salah menilai pupuk mana yang sebenarnya paling efektif. Nah, disinilah ANCOVA berperan. Analisis covariance membantu kita melihat pengaruh utama dari pupuk sambil mengontrol pengaruh dari ukuran pot. Jadi, ANCOVA itu seperti juri yang adil. Ia menilai siapa pemenang sebenarnya dengan memperhitungkan faktor lain yang bisa memengaruhi hasil. ANCOVA membuat hasil penelitian lebih objektif, adil, dan akurat. Kita ingin tahu toko kue mana yang paling disukai pelanggan. Ada toko kue A, B, dan C. Setiap pemilik toko menyiapkan kue terbaik milik mereka di satu meja. Untuk dicicipi para pelanggan, ada pelanggan pertama, kedua, dan ketiga. Mereka sudah siap untuk mencicipi dan memberikan penilaian. Muncul ekspresi di wajah mereka. Ini ekspresi yang diberikan pelanggan pertama, kedua, dan ketiga. Beberapa pelanggan menulis di sticky notes, seperti manis banget, pas rasanya kurang lembut. Dari semua pendapat, ternyata toko kue A menjadi favorit, tapi penilaiannya bukan dari angka, melainkan dari peringkat dan kesan pelanggan. Kalau uji parametrik, butuh data yang terukur, sedangkan non-parametrik cukup pakai urutan dan pendapat. Lebih fleksibel, tapi tetap adil. Uji non-parametrik digunakan kalau data kita cuma berupa pendapat atau urutan, bukan angka. Seperti menentukan toko kue terfavorit, cukup lihat siapa yang paling disukai, tanpa nilai pasti. Halo, saya Tegar. Di sini saya akan membahas tentang statistika inferensial dengan topik analisis covariance. Yang pertama, ada konsep analisis covariance. Analisis covariance atau ANCOVA adalah metode statistik yang menggabungkan analisis variance atau ANOVA dan regresi linear. Artinya, ANCOVA digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata antar kelompok sambil mengontrol variabel lain yang bisa mempengaruhi hasil. Contohnya, pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Maka nilai pretest bisa dijadikan covariat karena mencerminkan kemampuan awal siswa. Tujuan dan fungsi ANCOVA. Yang pertama, mengontrol pengaruh variabel luar atau covariat. Yang kedua, menyaring efek murni dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang ketiga, meningkatkan presisi perbandingan antar kelompok. Yang keempat, menggabungkan keunggulan ANOVA atau uji beda dan regresi atau pengaruh. Asumsi-asumsi dasar ANCOVA. Yang pertama ada asumsi normalitas, yang kedua homogenitas varians, yang ketiga linearitas, yang keempat homogenitas slope, lalu yang kelima ada independen. Lalu bentuk umum ANCOVA. Yang pertama yaitu YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah beta dikali XIJ dikurang X bar ditambah epsilon IJ. Keterangannya di sini YIJ sebagai nilai variabel dependen dan subjek J di kelompok I. Lalu mu sama dengan rata-rata umum atau grand mean. Tau IJ sama dengan efek kelompok I, XIJ sebagai nilai covariat, X bar rata-rata covariat secara keseluruhan, lalu beta sebagai koefisien regresi untuk covariat, lalu yang terakhir epsilon IJ sama dengan residual atau error. Lalu jenis-jenis perhitungan ANCOVA. Yang pertama ada one way ANCOVA. One way ANCOVA itu adalah satu faktor, satu covariat. Lalu yang kedua ada two way ANCOVA. Dua faktor bisa lebih dari satu covariat. Perhitungan one way ANCOVA. One way ANCOVA digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau independen terhadap satu variabel terikat atau dependen dengan mengontrol satu atau lebih covariat. Langkah-langkah perhitungan manual one way ANCOVA. Yang pertama ada menentukan jumlah perkalian atau JP, yang kedua menentukan jumlah kuadrat covariat X atau JKX, yang ketiga menentukan jumlah kuadrat variabel respon Y atau JKY, yang keempat menentukan JKY dikoreksi atau disebut dengan JKRes, lalu yang kelima menentukan derajat bebas atau DB, yang keenam menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu atau JK residu, yang ketujuh menentukan harga F hitung atau F0, lalu yang kedelapan menyusun tabel ANCOVA, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Kita masuk ke contoh soal. Suatu eksperimen bertujuan mempelajari pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Untuk mengetahui kondisi awal, maka sebelum perlakuan dengan metode pembelajaran, baik kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding diberi pretest. Data hasil penelitian disajikan pada tabel berikut. Di sini keterangannya yaitu A1 sama dengan metode inquiry, lalu A2 metode penemuan terbimbing, lalu A3
metode drill. Di sini X sebagai pretest atau covariat dan Y sama dengan kemampuan berpikir kritis matematis. Lalu lakukan pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis sebagai pengaruh metode pembelajaran setelah mengontrol kemampuan awal atau pretest. Penyelesaiannya itu yang pertama hipotesis statistik. H0 sama dengan mu. Mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1 bukan sama dengan H0. Di sini taraf signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Untuk memudahkan perhitungan disusun tabel kerja sebagai berikut. Yang pertama ada metode inquiry. Di sini data metode inquiry X dan Y dijabarkan dengan tambahan X kuadrat. X kuadrat di sini adalah masing-masing data X dikuadratkan, begitu pula dengan Y-nya, dan di sini ada data X dikali dengan data Y. Lalu di sini ada tabel metode penemuan terbimbing atau A2. Di sini ada tabel metode drill atau A3. Lalu di sini ada jumlah dari masing-masing tabel. Yang pertama ada untuk tabel A1, jumlah datanya itu untuk X sama dengan 8, untuk Y juga sama dengan 8, sama dengan tabel A2 dan A3. Lalu jika dijumlahkan X-nya itu 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan 24, lalu Y-nya 8 ditambah 8 ditambah 8 juga sama dengan 24. Lalu di sini ada sigma XI. Sigma XI untuk tabel A1 itu ada 48, untuk A2 47, untuk A3 42. Lalu dijumlahkan maka hasilnya 137. Sama dengan sigma Y-nya. Lalu ada sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat untuk tabel A1 312. Lalu dijumlahkan dengan tabel A2 A3 dan hasilnya maka 833. Untuk Y-nya hasilnya 1132. Lalu di sini ada penambahan. Di sini ada sigma X kecil kuadrat. Nah, cara mencarinya itu dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. Untuk tabel A1, sigma X kecil I kuadratnya itu 24, Y-nya itu 19,5. Maka dijumlahkan untuk X-nya itu 48,375, untuk Y-nya 45. Lalu di sini ada X bar I. Untuk tabel A1 X-nya itu 6, untuk tabel A2 5,88, untuk tabel A3 5,25. Dijumlahkan hasilnya 5,71. Lalu untuk Y-nya itu jumlah dari tabel A1, A2, A3-nya itu 6,67. Lalu di sini ada sigma X kali Y. Untuk tabel A1 392, untuk tabel A2 330, untuk tabel A3 240 dijumlahkan maka hasilnya 962. Lalu di sini ada yang terakhir sigma X kecil dikali Y kecil kuadrat. Untuk tabel A1 20, untuk tabel A2 12,75, untuk tabel A3 9. Dan dijumlahkan hasilnya 41,75. Yang pertama, di sini kita akan mencari jumlah perkalian atau JP. J. Yang pertama ada JPT. T ini adalah total, mencarinya dengan cara sigma X total dikali Y total dikurang sigma X total dikali sigma Y total dikurang N total, sama dengan sigma X total dikali Y total itu tadi 962. Lalu dikurang sigma X totalnya itu 137. Dan sigma Y totalnya itu 160 di sini. Dibagikan dengan N total. N total keseluruhannya itu adalah 24. Maka 962 dikurang 137 dikali 160 dibagi 24 sama dengan 48,667. Lalu yang kedua ada JPD. D di sini sebagai dalam, yaitu cara mencarinya dengan sigma I dimulai dari 1 sampai I sampai A. Di sini rumusnya sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan NI. Ini untuk tabel A1 hasilnya 20 ditambah 12,75 ini hasil tabel A2, dan yang terakhir ini hasil tabel A3 dijumlahkan hasilnya 41,75. Lalu ada JPA. A di sini sebagai antar. JP antar sama dengan sigma I dimulai dari 1 sampai A. Rumusnya itu sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan NI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan N total. Di sini ada angka-angkanya, hasilnya 6,917. Lalu yang kedua jumlah kuadrat covariat X atau JKX. JKX total hasilnya 50,958
JKX dalam hasilnya 48,375, JKX antarnya hasilnya 2,583. Lalu yang ketiga, jumlah kuadrat variabel respon Y, JKY. JKY totalnya itu hasilnya 65,333, JKY dalamnya itu 45, JKY antarnya itu 20,333. Lalu yang keempat, menentukan JKY dikoreksi atau JKRS dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menentukan koefisien regresi Y atas X, atau B X kali Y. B X kali Y total itu dicari dengan JP total, hasil JP total tadi dibagi dengan JKX total, hasilnya 0,955. Lalu ada B X kali Y dalam, hasilnya 0,863. Lalu ada B X kali Y antar, hasilnya itu 2,677. Lalu B menentukan JKREG untuk berbagai sumber varians. Yang pertama ada JKREG total, hasilnya 46,478. Lalu ada JKREG dalam, hasilnya 36,32. Lalu JKREG antar, hasilnya itu 10,446. Lalu yang C menghitung jumlah kuadrat Y residu atau JKREG. Yang pertama di JKREG total, itu cara mencarinya JKY total dikurang JKREG total, 65,333 dikurang 46,478, hasilnya 18,855. Untuk JKRSD-nya itu hasilnya 8,968. Untuk JKRSA-nya hasilnya 9,888. Lalu yang kelima, menentukan derajat bebas atau DB. DBRS total dicari dengan N total dikurang M dikurang 1. Di sini M itu sama dengan 1, maka 24 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 22. Lalu ada DBRSA sama dengan NA dikurang 1. NA-nya di sini sama dengan 3, maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. DBRS dalamnya itu NT dikurang M dikurang NA. Tadi N totalnya itu 24, M-nya itu 1, lalu NA-nya itu 3, 24 dikurang 1 dikurang 3 sama dengan 20. Lalu yang keenam, menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu atau JK residu. R JKRS antar sama dengan JKRS A dibagi dengan DBRS A. 9,888 dikurang dibagi 2 sama dengan 4,944. Lalu yang kedua ada R JKRS dalam. Hasilnya itu 0,4484. Lalu yang ketujuh, menentukan harga F hitung atau F0. F hitung sama dengan RJKRSA dibagi dengan RJKRSD. 4,944 dibagi 0,4484 sama dengan 11,026. Dan F tabel di mana di sini F tabel dicari dengan DBRSA sama dengan pembilang. Lalu DBRSD sebagai penyebut. Tadi DBRSA-nya itu sama dengan 2. Tadi DBRSA-nya itu sama dengan 2, lalu DBRSD-nya itu sama dengan 20. Nah, di sini F tabel sama dengan F alpha dikali DBRSA, DBRSD sama dengan F. Lalu alpanya itu tadi taraf signifikan 0,05 dikali dengan 2,20. 2-nya itu tadi DBRSD, lalu 20-nya itu tadi 2-nya itu tadi DBRSA, lalu 20-nya itu DBRSD. Maka hasilnya 3,49. Lalu yang terakhir, menyusun tabel ANCOVA. Dari hasil yang kita cari tadi, JPXY didapatkan untuk JPXY total itu 48,667, untuk JPXY dalamnya itu 41,75, lalu untuk JPXY antarnya itu 6,917. Begitu pula dengan hasil yang kita cari tadi, sehingga mendapatkan F hitung sama dengan 11,025. Lalu kesimpulannya di sini, dari hasil analisis seperti yang disajikan pada tabel sebelumnya diperoleh, F hitung sama dengan 11,026 lebih besar dari F tabel sama dengan 3,49, atau H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan signifikansi antara rata-rata kemampuan berpikir kritis matematika siswa yang diajar dengan metode inquiry, penemuan terbimbing, dan metode drill setelah mengontrol nilai pretest. Dengan demikian, metode pembelajaran berpengaruh nyata terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Baiklah, jadi nama saya Muhammad Abdul Gunawan. Di video kali ini, saya akan mencoba mengerjakan contoh soal one way ANCOVA menggunakan SPSS. Kali ini saya menggunakan contoh soal sebelumnya, yaitu suatu eksperimen bertujuan mempelajari pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Untuk mengetahui kondisi awal sebelum perlakuan dengan metode pembelajaran, baik kelompok eksperimen maupun kelompok pembandingnya diberikan pretest, dan data hasil penelitian disajikan pada tabel berikut. Di sini ada keterangannya, yaitu A1 metode inquiry
A2 metode penemuan terbimbing, dan A3 metode trial. Dan pretestnya ini sebagai covariat atau variabel X, dan kemampuan berpikir kritis matematis sebagai variabel Y atau dependent variabelnya. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Maka di bagian variable view, kita ketikkan di kolom nama metode, dan kita tambahkan value-nya, yaitu metode inquiry, value 1, metode penemuan terbimbing, value 2, dan metode drill-nya, value 3. Bagian nama kita masukkan pretest sebagai covariat, dan posttest sebagai dependent variable. Kemudian kita input datanya. Di sini sudah saya input datanya, berdasarkan data yang tadi. Setelah kita sudah input semua, maka kita klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Di sini di bagian Fixed Factor, kita masukkan metode, kemudian kita masukkan posttest ke dependent variable, dan pretestnya ke covariate. Kemudian kita pilih model, di items kita masukkan model metode dan pretestnya. Kemudian kita buat interaksi antara metode dengan pretest. Setelah itu kita klik continue. Kemudian kita klik option. Di sini kita centang descriptive statistik, estimate of effect size, dan homogeneity testnya. Jika sudah semua, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Maka di sini kita dapatkan hasil outputnya. Di sini ada between subject factor, yaitu value labelnya ada 3, yaitu metode inquiry, penemuan terbimbing, dan metode drill dengan masing-masing datanya 8. Kemudian descriptive statistiknya kita dapatkan rata-rata tertinggi didapatkan oleh metode inquiry dengan hasil 7,75, dan rata-rata terendahnya didapatkan oleh metode drill dengan hasil 5,50. Kita dapatkan standar deviation-nya. Selanjutnya kita dapatkan hasil output Levene test of equality of error variance. Di sini F hitungnya kita dapatkan 0,291 dan signifikansinya 0,750. Di sini karena signifikansinya itu 0,750 atau lebih besar dari 0,05, maka syarat untuk melanjutkan ANCOVA terpenuhi, variance antar kelompoknya homogen. Selanjutnya kita dapatkan hasil output test of between subject effect. Model secara keseluruhan signifikansinya itu lebih kecil dari 0,001, R-square-nya 0,879, yang berarti interpretasinya adalah model sangat baik. 87,9 variasi nilai post-test dapat dijelaskan oleh metode, pretest, dan interaksinya. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh metodenya. Di sini F-nya itu kita dapat 2,781 dan signifikansinya 0,089. Karena signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai post-test antar metode pembelajaran setelah dikontrol oleh pretestnya. Selanjutnya kita masuk ke pretestnya. Di sini kita dapat F hitungnya 75,650 dan signifikansinya itu lebih kecil dari 0,001. Karena signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka pretest berpengaruh signifikan dan sangat kuat terhadap nilai post-test. Artinya kemampuan awal siswa sangat menentukan hasil akhirnya. Selanjutnya interaksi metode dengan pretest. Di sini F-nya itu kita dapat 1,216 dan signifikansinya 0,320. Karena signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka pengaruh pretest terhadap post-test konsisten pada semua metode. Maka kesimpulan utamanya kita dapatkan data memenuhi asumsi homogenitas secara deskriptif, metode inquiry menghasilkan nilai post-test tertinggi. Halo, perkenalkan nama saya Siti Anasya Zahira dengan NIM 24051710050. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Sekarang kita melanjuti materi analisis ANCOVA 2 jalur atau two way of ANCOVA. Apa itu two way of ANCOVA? Two way ANCOVA adalah teknik statistik yang menggabungkan analisis varians dua arah dengan analisis covariance. Teknik ini digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen kategorikal atau faktor A dan faktor B terhadap satu variabel dependent continue, lalu mengontrol pengaruh satu atau lebih variabel covariat atau variabel continue yang dapat mempengaruhi variabel dependent, lalu menguji interaksi antara kedua faktor setelah mengontrol covariat. Nah, tujuan utamanya meningkatkan presisi statistik dengan mengurangi error variance, lalu menghilangkan bias yang mungkin timbul dari perbedaan covariat antar kelompok, juga menguji efek utama dan interaksi dengan lebih akurat.
Asumsi two-way ANCOVA. Yang pertama ada variabel dependen bersifat kontinu. Yang kedua, variabel independen bersifat kategorikal atau minimal dua kelompok. Yang ketiga, kovariat bersifat kontinu. Keempat, independensi observasi. Dan kelima, tidak ada outlier signifikan. Keenam, normalitas residual. Ketujuh, homogenitas varians atau homoscedasticity. Yang kedelapan, homogenitas log, regresi atau hubungan kovariat dependen sama di semua kelompok. Yang kesembilan, linearitas hubungan antara kovariat dan variabel dependen. Selanjutnya ada rumus-rumus two-way ANCOVA. Ini rumus-rumus yang mesti kita ingat. Ini adalah model umumnya. Jadi yang pertama ada rumus Y sub IJK sama dengan mu ditambah alpha sub I ditambah beta sub C ditambah alpha beta sub IJ ditambah gamma kali X sub IJK dikurangi X bar ditambah epsilon sub IJK. Maksudnya nilai pengamatan YIJK adalah hasil penjumlahan dari rata-rata umum mu efek faktor A delta I efek faktor B beta IJ, efek interaksi A kali B, pengaruh kovariat yang sudah disesuaikan, Y dalam kurung XIJK dikurang X bar atau ditutup kurung dan error epsilon IJK. Nah, selanjutnya keterangan YIJK itu atau Y sub IJK nilai variabel dependen untuk observasi ke K pada kombinasi faktor A level I dan faktor B level J. Lalu ada mu, dibaca mu atau grand mean atau rata-rata umum seluruh data. Lalu ada alpha sub I, efek faktor A pada level ke I. Lalu ada beta sub J, efek faktor B pada level ke J. Lalu ada alpha beta sub IJ, efek interaksi antara faktor A level I dan faktor B level J. Lalu ada gamma, koefisien regresi kovariat. Lalu X sub IJK minus X bar, nilai kovariat observasi ke K dikurangi rata-rata kovariat keseluruhannya. Lalu ada epsilon sub IJK atau error atau residual atau sisa kesalahan. Nah, selanjutnya 3. Estimasi parameter. Ada model error. Di sini rumusnya epsilon IKR Y sama dengan YIKR kurang mu dikurang alpha I dikurang gamma IK dikurang dalam kurung alpha gamma tutup kurung IK dikurang beta dalam kurung X IKR dikurang X bar. Nah, di sini juga ada rumus JKG atau jumlah kuadrat galat. Jadi, ini tuh bacanya JKG sama dengan sigma J dari 1 sampai G, sigma K dari 1 sampai B, sigma R dari 1 sampai N. Epsilon JKR kuadrat. Artinya, JKG adalah total penjumlahan seluruh residual kuadrat dari semua kombinasi faktor dan semua replikasi. Lalu di bawahnya ada bentuk lengkapnya, lalu ada penduga parameter mu, turunan parsial terhadap mu, lalu ada perhitungan turunan juga, lalu ada pembatas constraints. Nah, setelah itu ada persamaan, lalu disederhanakan juga, lalu juga ada perhitungan turunannya lagi, ada penyederhanaannya lagi, jadi akan diperoleh seperti ini, dan lebih kompleks lagi. Selanjutnya, jika kita sudah menemukan dari persamaan 2.36, 2.37, lalu ada 2.38, lalu ada 2.39, disubstitusikan ke persamaan 2.40 sebagai berikut. Ini rumusnya dibaca sigma I dari 1 sampai G, sigma K dari 1 sampai B, sigma R dari 1 sampai N, kurung buka, Y IKR minus Y bar, I titik minus Y bar, titik K minus beta kali X, kali atau X bar, I titik minus X bar, tutup kurung, minus, buka kurung Y bar, titik K minus Y bar, titik minus beta kali, buka kurung X bar, titik K minus X bar, tutup kurung, minus Y bar, I K titik minus Y bar, I titik minus Y bar titik K, tambah Y bar titik minus beta kali atau X bar I K titik minus X bar I titik minus X bar titik K plus X bar, tutup kurung, minus beta kali, buka kurung X I K R minus X bar, tutup kurung tutup sama dengan 0. Lalu ada rumus estimator. Di sini di sini tertulis dua bentuk atau di situ kan dibuat atau
bentuk yang pertama atau yang ada di situ dibaca beta sama dengan pecahan pembilang sigma i sampai g, sigma k sampai b, sigma r sampai n, x IKR kali y IKR penyebut yang penyebutnya sigma i sampai g, sigma k sampai b, sigma r sampai n, x IKR kuadrat dikurangi pecahan pembilangnya lagi sigma i sampai g, sigma k sampai b, sigma r sampai n, x bar i k titik kali y bar i k titik penyebutnya sigma i sampai g, sigma k sampai b, sigma r sampai n, x bar i k titik kuadrat. Lalu di sini ada bagian di mananya, ini cara bacanya JKP sama dengan N kali sigma I sampai G, sigma K sampai B, kurung buka kurung X bar I K titik minus X bar, tutup kurung, kuadrat. Lalu JHKT sama dengan sigma I sampai G, sigma K sampai B, sigma R sampai N, buka kurung X IKR minus X bar, tutup kurung kali, buka kurung Y IKR minus Y bar, tutup kurung. Lalu ada JHKP sama dengan N kali sigma I sampai G, sigma K sampai B, tutup kurung X bar IK titik minus X bar, tutup kurung kali, buka kurung Y bar IK titik minus Y bar, tutup kurung. Lalu selanjutnya penyederhanaan sehingga persamaan 2.40 dapat ditulis seperti ini rumusnya. Lalu ada penduga beta, jadi penduga beta adalah seperti ini juga. Nah, kalian juga bisa melihat pembuktian jumlah kuadrat terkoreksi, kemudian menentukan jumlah kuadrat terkoreksi berawal dari persamaan regresi seperti ini rumusnya. Lalu jumlah kuadrat galat terkoreksi merupakan selisih kuadrat antara amatan dengan persamaan regresi. Berikut penjabaran perhitungan jumlah kuadrat. Nah, di sini ada JKG atau jumlah kuadrat galat Y terkoreksi X seperti ini dengan derajat bebasnya. Lalu ada JKT atau jumlah kuadrat total Y terkoreksi dengan derajat bebas. Nih, kalian semua bisa lihat. Lalu ada jumlah kuadrat terkoreksi untuk faktor-faktor. Untuk mendapatkan uji hipotesis tentang pengaruh faktor 1, 2, dan interaksinya, perlu diperoleh jumlah kuadrat terkoreksi untuk faktor-faktor tertentu. Total dari masing-masing bentuk AB dan AB diperoleh dengan menambah gan galat ke bentuk jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali. Dalam kurung A tambah E, B tambah E, AB tambah E. Nah, sini sudah terlihat. Lalu ada jumlah kuadrat faktor 1 terkoreksi dengan derajat bebas, juga ada jumlah kuadrat faktor 2 yang terkoreksi, lalu ada jumlah kuadrat interaksi terkoreksi, lalu yang keempat ada pembahasan jumlah kuadrat. Di sini untuk analisis kovarian dua arah diperlukan jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali Y sebagai berikut, seperti analisis variansi variabel Y, lalu analisis variansi variabel X, dan juga masih di Y. Selanjutnya juga ada analisis variansi variabel XY. Nah, yang terakhir, yang kelima, uji hipotesis dan tabel ANCOVA atau ANCOVA. Bentuk hipotesis ANCOVA dua arah adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh interaksi faktor 1 dan faktor 2. Atau H0, tidak ada pengaruh interaksi faktor 1 dan faktor 2 terhadap respons yang diamati. H1, ada pengaruh interaksi faktor 1 dan faktor 2 terhadap respons yang diamati. Yang kedua, pengaruh faktor 1. H0, tidak ada pengaruh faktor 1 terhadap respon yang diamati. H1, ada pengaruh faktor 1 terhadap respon yang diamati. Yang ketiga, pengaruh faktor 2. H0, tidak ada pengaruh faktor 2 terhadap respons. Selanjutnya ada tabel ANCOVA-nya, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya adalah perhitungan manual atau contoh soal dari ANCOVA 2 jalur. Nah, di sini contoh soalnya peneliti ingin mengetahui apakah metode mengajar antara metode A, B, dan C dan guru 1, guru 2 mempunyai efek yang sama dalam pembelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang atau Y. Serta ketiga metode dan kedua guru tersebut dicobakan kepada 3 kelas. Akan tetapi, seperti yang sudah diketahui bahwa nilai siswa untuk pokok bahasan bangun ruang tidak lepas dari kemampuan siswa pada pokok bahasan bangun datar atau X. Untuk keperluan tersebut dari masing-masing kelas diambil secara random sejumlah anak dan hasilnya sebagai berikut. Ini ada tabelnya. Selanjutnya ini juga ada penyelesaiannya. Ada hasil dari guru 1, dari metode A, metode B, metode C, totalnya. Ada yang guru 2. Lalu di sini ada analisisnya juga, ada tabel dari analisisnya sumber variansi, sum of square, faktor metode, faktor guru, Y, X, Y, ada DF-nya, ada interaksi metode dan guru, ada error-nya juga, ada totalnya juga, yang di bawahnya juga ada tabelnya, sumber variansi, adjusted SS, adjusted DF, adjusted MS, dan F. Nah, yang terakhir adalah uji hipotesisnya. Interaksi AB, H0, alpha, beta, Papa beta, IJ sama dengan 0 atau tidak ada efek interaksi metode dengan guru. H1 tidak semua atau sama dengan 0 ada efek interaksi metode dengan guru.
tingkat signifikansi alpanya sama dengan 0,05, statistik ujinya FAB atau sama dengan 12,69777724. Lalu F-nya yang di bawahnya ada 0,05, jadi 2,23 sama dengan 3,422. Daerah kritik H0 ditolak jika FAB lebih besar. Dari F 0,05 sampai titik 22,23. Kesimpulannya, karena FAB lebih besar dari F0 0,5.2.23, maka H0 ditolak. Sehingga disimpulkan bahwa ada efek interaksi antara metode pembelajaran dengan guru. Karena ada interaksi antara metode pembelajaran dengan guru, maka analisis berhenti sampai di sini. Nah, seperti itulah materi dari ANCOVA 2 jalur. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba mengerjakan contoh soal two-way ANCOVA menggunakan SPSS. Jadi di video kali ini saya menggunakan contoh soal yang ada sebelumnya, yaitu peneliti ingin mengetahui apakah metode mengajar metode A, B, dan C dan guru 1 dan guru 2 mempunyai efek yang sama dalam pembelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang atau variabel Y, dependent variabelnya. Serta ketiga metode dan kedua guru tersebut dicobakan kepada 3 kelas. Akan tetapi, seperti yang sudah diketahui bahwa nilai siswa untuk pokok bahasan bangun ruang tidak lepas dari kemampuan siswa pada pokok bahasan bangun datar atau variabel X. Maka untuk keperluan tersebut dari masing-masing kelas diambil secara random sejumlah anak, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, kita klik variable view. Di sini kita masukkan di kolom nama, kita masukkan metode, kemudian di value-nya kita tambahkan value 1 metode A, value 2 metode B, dan value 3 metode C. Setelah itu kita tambahkan guru dan kita tambahkan value-nya, yaitu value 1 guru 1, value 2 guru 2. Oke. Selanjutnya kita tambahkan pokok bahasan bangun datar dan bahasan bangun ruang. Selanjutnya kita masukkan datanya. Di sini sudah saya masukkan datanya. Jadi di masing-masing metode itu ada 10 data, berarti dikali 3 ada 30 data, dan gurunya itu ada 15 data, dan totalnya 30 data. Kita input data-data variabel X dan variabel Y ya. Kemudian setelah kita input, kita klik analyze, kita klik general linear model univariate. Di sini kita masukkan di kolom fix faktornya itu metode dan guru, dependent variabelnya itu bahasan bangun ruang, dan covariatnya itu tadi adalah pokok bahasan bangun datar. Oke, selanjutnya kita klik model, kita klik build terms, kita masukkan metode ke model, guru juga ke model, dan pokok bahasan bangun datarnya juga ke model. Setelah itu kita buat interaksi antara metode dengan guru. Selanjutnya kita klik option, kita centang descriptive statistic, estimate of effect size, dan homogeneity test. Kita klik OK. Jika sudah semua, kita klik OK. Maka di sini kita dapat hasil outputnya. Jadi di sini ada between subject factor, yaitu metode 1, 2, 3 dengan masing-masing ada 10 data. Kemudian guru 1 dan guru 2 masing-masingnya ada 15 data. Selanjutnya kita dapat hasil output descriptive statistiknya. Jadi berdasarkan metode dan guru 1 minnya itu ada 68, guru 2 77. Metode tadi metode A. Sekarang metode B, minnya itu ada 65 untuk guru 1 dan guru 2 66. Kemudian metode C, guru 1 73 dan guru 2 63. Selanjutnya kita dapatkan hasil HVN test of equality of error variance. Di sini kita dapat F hitungnya itu 2,522 dan signifikansinya 0,057. Nah, interpretasinya karena signifikansinya 0,057 atau lebih besar dari 0,05, maka varians antar kelompoknya homogen. Syarat ANCOVA terpenuhi. Selanjutnya kita dapat test of between subject effect. Di sini corrected modelnya F hitung kita dapat 0,607 dan signifikansinya 0,722. Kemudian kita dapat S square-nya itu 0,137. Model secara keseluruhan
tidak signifikan, semua variabel hanya menjelaskan 13,7% variasi nilai. Kemudian kita berpindah ke pengaruh metodenya. Di sini F hitungnya kita dapatkan 0,605 dan signifikansinya 0,555. Metode A, B, dan C tidak berbeda signifikan terhadap hasil belajar bangun ruang, karena signifikansinya itu lebih besar dari 0,005. Selanjutnya kita masuk ke metode. Di sini F hitungnya kita dapat 0,605 dan signifikansinya 0,555. Karena signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka p-value di sini menandakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan metode pembelajaran. Maka metode A, B, dan C tidak berbeda signifikan terhadap hasil belajar bangun ruang atau variabel dependennya tadi. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh guru. Di sini F hitung kita dapat 0,001 dan signifikansinya 0,980. Karena lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan hasil belajar antara guru 1 dan guru 2. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh kovariat atau pokok bahasan bangun datarnya. Di sini kita dapat F hitungnya 0,13 dan signifikansinya 0,909. Karena signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka nilai bangun datar tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai bangun ruang. Kemudian kita dapatkan hasil output interaksi antara metode dengan guru dengan F hitungnya 1,198 dan signifikansinya 0,320. Karena lebih besar dari p-value-nya 0,05, maka tidak ada interaksi signifikan. Efektivitas metode tidak bergantung pada guru.